Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena dengan izinnya, dengan anugerahnya, Allah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, terlebih lagi di akhir pekan yang banyak orang menghabiskan waktunya untuk liburan, berkumpul dengan keluarganya. Nah, kita sekarang ini alhamdulillah berkumpul di taman surga. Kalau orang mungkin rehlahnya, liburannya di taman-taman dunia, kalau kita liburannya di taman surga. Karena ini adalah taman surga, maka siapapun yang masuk taman surga pasti ada kedamaian hati, ada ketentraman hati, ada ketenangan, ada sakinah, rahmah, dan rahmat yang Allah turunkan kepada kita, dan para malaikat berkumpul di antara kita mendoakan kita. Karena itu maka orang-orang yang suka hadir di majelis-majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak dan ibu ini pilihan Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah jangan banyak ngomong. Betul Bu ya? Dipilih Allah ngomong mulu. Ngobrol mulu. Nanti ngobrolnya pas sudah selesai majelis baru ngobrol. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini, seperti kajian kita sebelumnya adalah membahas khasiat, keutamaan. Jadi tidak banyak membahas isi dari surat tersebut karena terlalu panjang. Tapi yang kita bahas adalah tentang apa profil dari surat itu dan apa keutamaan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi informasinya dari Rasul dan juga para sahabat Nabi dan para ulama kita. Ingat, para ulama ini bukan sembarang orang. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Perkataannya bisa kita jadikan pedoman, karena perkataannya adalah penafsiran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas satu surat yang sering kita baca. Surat yang ada di dalam hati kita, yang setiap saat gak pernah kita lupa ini surat. Bahkan setiap sholat, kalau kepepet kita bacanya surat Al-Ikhlas. Orang-orang yang tidak banyak membaca dan menghafal surat dalam Al-Quran, biasanya kalau sholat itu yang dibaca surat apa? Al-Ikhlas tuh. Kulia, kulhu. Kalau enggak kulia, kulhu. Kalau enggak kulhu, kulia. Maka dia bilang kulia, kulhu tuh. Digampangkan aja kita bilang kulia, kulhu. Padahal kulia itu adalah al-kafirun, kulhu itu adalah al-ikhlas. Itulah cirinya orang Indonesia, menggampangkan yang sulit dan menyulitkan yang gampang. Itu Indonesia itu. Yang gampang dipersulit, yang sulit dipergampang tuh orang kita. Nah, surat Al-Ikhlas semuanya udah paham. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang ke-112. Jadi kalau kita lihat urutan surat, ada berapa surat dalam Al-Quran, Bu? Ada berapa, Bu?
Surat dalam Al-Quran ada berapa surat? Ada berapa? 100? 100 berapa? 100.000. Oh, 100.000 warnanya merah itu. 114, 40 bukan 14. 114. Berarti kalau kita baca Al-Quran ada 114 surat. Surat pertama surat apa? Al-Fatihah. Yang terakhir? Yang terakhir? An-Nas. Jangan sampai lupa. Jadi ada 114 surat. Surat pertama surat Al-Fatihah yang membuka Al-Quran. Yang menutup Al-Quran An-Nas. Berarti An-Nas surat keberapa? 114. 112 surat apa? Nah itu ada di depan. Habis Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Ikhlas 112, Al-Falaq 113, An-Nas 114. Jadi harus tahu, Bu. Minimal yang depan sama yang belakang kita tahu. Yang tengah-tengah kita nggak tahu, gak apa-apa. Yang penting belakang dan depan dan belakang. Satu Al-Fatihah kita tahu, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Biar kita tahu dulu tuh. Nanti kita akan bahas juga tuh Al-Falaq, An-Nas. Tapi pembahasannya kita nggak berurutan nih. Pembahasannya sesuai dengan keinginan kita aja. Jadi nggak berurutan. Kalau berurutan capek juga. Nah, Al-Ikhlas itu surat 112. Isinya ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada 4 ayat. Ayatnya apa aja? Siapa yang bisa? Hafal nggak nih? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Hafal ya? Hafal nggak, Bu? Yang nggak hafal saya kasih 100.000, yang nggak hafal. Kalau tanya yang hafal, bangkrut bandar. Hafal semua. Nah, surat Al-Ikhlas itu diturunkan di Mekah. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah turunnya Al-Quran itu ada 2 periode. Periode pertama selama 13 tahun atau 14 tahun, 13 atau 14 lah. Atau mendekati 14. Itu namanya periode Mekah, Makkiyah. Apa itu periode Mekah? Periode Mekah itu adalah Nabi sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi ada di Mekah. Maka ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah Rasul ke Madinah namanya ayat-ayat Makkiyah. Kata Makkiyah dari kata Mekah, Makkah. Jadi Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Apa ciri-ciri ayat-ayat yang turun di Mekah? Isinya biasanya tentang tauhid. Tauhid, iman kepada Allah, iman hari akhir, malaikatnya, nabi dan rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Itu biasanya isinya itu. Kedua, berisi tentang surga dan neraka, janji dan ancaman. Itu isi dari ayat-ayat yang turun di Mekah. Karena bicara tentang tauhid, bicara tentang iman, maka ayatnya tidak boleh dan seharusnya bukan yang panjang-panjang. Kenapa enggak panjang-panjang? Supaya gampang dipahami. Ayatnya singkat, tuntas, akurat, padat tuh. Jadi tidak bersayap. Kalau bersayap bisa disalahpahami sehingga muncul ikhtilaf. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu bicara tentang iman dan biasanya pendek-pendek tuh.
Nah, di antara ayat-ayat yang pendek-pendek dan turun di Mekah itu ya juz amma. Juz amma Bu ya. Juz amma itu ada yang bilang, Ustaz jangan baca Quran dong, baca juz amma aja. Saya memang juz amma emang bukan Quran. Jadi suruh baca juz amma, jangan baca Quran katanya. Kalau baca Quran panjang-panjang katanya. Kalau juz amma pendek-pendek, saya tanya, juz amma Quran bukan? Ternyata ada orang salah paham tuh. Karena juz amma cuma 1 juz tuh, yang biasa dibaca. Kemudian Quran itu yang Al-Baqarah tuh katanya. Itu salah paham. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah itu pendek-pendek. Nah, termasuk surat Al-Ikhlas. Panjang atau pendek tuh Al-Ikhlas? Pendek tuh. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu esa. Enggak dibagi-bagi, enggak berbilang-bilang. Ya esa, ya esa. Beda dengan keyakinan saudara kita yang lain. Bingung konsepnya. Trinitas misalnya, bingung tuh. Kenapa bingung? Ya karena memang sulit dipahami. Satu pribadinya 3, pusing kita kan? Maksudnya gimana? Diberikanlah gambaran seperti orang bisa jadi suami, bisa jadi kepala rumah tangga, bisa jadi dia punya jabatan, tambah pusing kita tuh. Tapi kalau dalam Islam harus tuntas, nggak boleh ada ikhtilaf. Ada nggak orang berbeda pendapat tentang Allah dalam Islam? Nggak ada. Perbedaan pendapat biasanya tentang hukum. Misalnya angkat tangan dalam sholat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan nggak usah makruh. Terus meletakkan tangan, ada yang mengatakan sunnah, mazhab Syafi'i. Kalau dia menganggap sunnah di atas pusat, di bawah pusat, atau di mana? Oh, muncul lagi ikhtilaf. Ada yang mengatakan nggak perlu, kata mazhab Maliki nggak perlu meletakkan tangan di atas pusat dan seterusnya. Cukup begini aja. Kata mazhab Maliki, itu hukum. Boleh beda pendapat, tapi kalau persoalan ketuhanan, tauhid, jangan berbeda pendapat tuh kalau tentang Allah. Kenapa? Ayatnya jelas. Allahus Samad. Itu tauhid lagi tuh. Allah tempat kita berlindung. Kalau Allah tempat kita berlindung, jangan berlindung kepada makhluk. Kenapa? Makhluk lemah, enggak kuat. Ibu kalau mau senderan kepada pohon yang rapuh, jatuh enggak ibu? Jatuh tuh. Kenapa? Enggak kuat kok disenderin. Yang harus disenderin itu yang kuat. Allah maha kuat, maka kita dapat bergantung sama Allah. Kalau ada persoalan, jangan sering datang ke orang ngeluh, jangan. Orang juga nggak bisa apa-apa kok, cuma dengerin doang. Apa kata dia? Lu ngomong sama gue tentang gak ada duit, gue aja kagak ada duit tuh. Akhirnya apa? Sama-sama ngeluh. Terselesaikan nggak persoalannya? Enggak, dia juga banyak utang. Kita ngomong sama yang banyak utang. Ngomong sama siapa? Sama Allah yang ciptain langit dan bumi. Minta, ya Allah, saya ini hidup banyak utang, orang berikan jalan, gimana caranya saya bisa ngelunasin utang. Gitu sama Allah. Kenapa? Allahus Samad. Yang ketiga jelas mengkritik keyakinan umat-umat sebelumnya yang telah mengotori tauhid. Apa? Lam yalid walam yulad. Allah enggak beranak dan enggak punya anak. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu punya keyakinan Uzair anak Tuhan. Ini sibuk amat ibu nih masalah amal nih. Kotak amal, kotaknya juga nggak ada duitnya tuh. Lanjut Bu, lanjut nggak? Lanjut. Nanti kotak amal belakangan lah. Yang dibicarakan bukan kotaknya, apanya? Isinya. Kotaknya diomongin, isinya diomongin. Minimal warna merah masukin, betul Bu ya? Jangan warna biru yang udah lecek. Biru udah lecek warna apa itu? Berapa uangnya? 2.000. 2.000. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih kalau nyumbang semangat, tapi yang disumbang apa? 2.000, 5.000, 5.000, 2.000. Antara warna itu aja tuh. Warna merah kurang cerah, berarti warna 5.000. Warna biru yang udah lecek-lecek dikit, udah kabur-kabur, berarti warna uang berapa tuh? 2.000. Harusnya biru yang seger, berapa tuh kalau biru seger? 50.000. Warna merah yang cerah, berapa itu? 100.000. Itu yang begitu yang diomongin Bu, buat amal. Lam yalid walam yulad, dikritik tuh keyakinan.
ini saya cerita ini dulu sebelum cerita khasiat ya. Keyakinan siapa? Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Kenapa Uzair dianggap anak Tuhan? Padahal Uzair nabi. Karena Uzair itu mempunyai kemampuan yang tidak biasa dan tidak mungkin manusia bisa melakukan, kata mereka. Apa? Menyalin kembali Taurat yang sudah dihancur leburkan oleh, kalau tidak salah, dari Babilonia itu, kalau tidak salah ya. Lalu ditulis ulang yang gak mungkin manusia mampu melakukan, maka Uzair mampu melakukan yang sudah hilang itu. Maka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Cuma anak Tuhan yang bisa melakukan itu. Orang-orang Nasrani mengatakan apa? Isa anak Tuhan. Dikritik oleh Allah. Karena Islam datang setelah itu, setelah penyimpangan-penyimpangan. Dikatakan lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau dia beranak dan punya anak, bukan Tuhan namanya. Maksudnya Tuhan punya anak, berarti Tuhan bergantung pada sesuatu untuk membantu dia. Itu mustahil. Apalagi seterusnya itu, terusannya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada setara, sekutu yang setara dengan dia. Nah, karena itu maka ini surat yang paling tegas tentang tauhid, Al-Ikhlas. Maka Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ini banyak namanya. Ada 20 nama. Jadi surat Al-Ikhlas ada berapa nama? 20 namanya. Di mana itu ditemukan? Dalam kitab Khazinatul Asrar karya Muhammad Taqi An-Nazili, Haqqi An-Nazili, disebutkan Al-Ikhlas lahu ishruna isman, mempunyai 20 nama. Banyak namanya, Bu. Kalau sesuatu punya namanya banyak berarti penting. Misalnya apa? Al-Fatihah, banyak nggak namanya? Banyak disebut tuh. Yasin, banyak namanya. Ada surat Yasin namanya apa? Banyak itu. Dan yang kedua Al-Ikhlas. Nama yang pertama Al-Ikhlas. Satu namanya. Kata Al-Ikhlas itu dari kata khaluso, bersih, murni. Orang yang bersih namanya khalis. Maka muncullah nama Nur Khalis, cahaya yang bersih. Yang bersih maksudnya apa? Ibu ini kalau blender makanan, lalu kemudian yang keluar itu adalah airnya, sarinya, itu namanya khalis. Berarti disaring nggak tuh? Disaring, jadi bersih, murni, itu namanya khalis. Lalu ketambahan alif, akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Berarti memurnikan, membersihkan apa? Niat dan hati. Orang yang membersihkan namanya mukhlis. Ada nggak nama mukhlis? Ada. Yang dibersihkan mukhlas. Ada yang nama mukhlas? Maka mukhlis dan mukhlas sama. Kalau mukhlas dibersihkan Allah. Maka dalam Al-Quran minal mukhlasin, orang-orang yang dibersihkan Allah, orang yang hatinya udah ikhlas. Dan kata setan, setan ngaku. Setan ngaku nih, apa kata setan? Saya tidak bisa mengganggu dan menggelincirkan anak-anak Adam yang ikhlas. Jadi kalau yang tidak ikhlas gampang digoda oleh setan itu. Dan itu sudah dikatakan oleh iblis dan anak buahnya kepada Allah. Apa kata iblis kepada Allah? Ya Allah, saya akan sesatkan anak cucu Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari mana aja. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Saya nggak mampu. Maka jangan heran, Bu, iblis dan anak buahnya nggak pernah kendor menggoda kita. Sampai kita mau meninggal aja kita digoda tuh. Mau meninggal aja masih digoda tuh. Kenapa? Iblis nggak senang dan anak buahnya nggak senang kalau anak cucu Adam itu tidak jadi pengikutnya nanti. Di mana? Penghuni neraka. Maka pada saat ketika orang mau meninggal,
Iblis utus utusannya, goda dia sampai dia keluar dari Islam. Kita nggak tahu orang itu selamat atau kagak itu pada saat ketika digoda tuh saat sakaratul maut. Datang dua itu. Siapa? Setan nyerupai wajah bapak dan ibu. Datang tuh. Kata setan yang nyerupai wajah bapaknya, dia bilang, nah keluar dari Islam. Agama Yahudi yang paling benar. Kalau anak itu pernah ngaji, tahu dia bahwa yang datang saat itu adalah setan, dia usir. Tapi kalau dia nggak pernah ngaji, dia pikir bapaknya yang datang. Betul nggak, Bu? Nih bapak datang nih, saya disuruh keluar. Oh, karena bapak yang bilang, saya keluar aja. Tuh, akhirnya keluar dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk dia. Kalau ternyata bapaknya ini setan nyerupai wajah bapaknya, nggak sanggup karena udah diusir. Datang ibunya tuh, setan menyerupai wajah ibunya. Kenapa? Biasanya kalau datang ibu, anak akan luluh hatinya. Apa kata ibunya? Keluar dari Islam, nah agama Nasrani yang paling benar. Kata anak itu, pergi kau, setan tuh. Nah setelah pergi setan, baru malaikat datang. Malaikat mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan khawatir. Maka turunlah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Keluar tuh ayat tuh. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, orang beriman, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, lurus dalam iman itu. Apa? Perintah Allah dijalankan, salat, puasa, zakat dilakukan semua yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dijalankan. Tatanazzalu alaihimul malaika, nanti ketika dia sedang sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepada mereka, jaga dia. Apa kata malaikat? Wala takhafu, la takhafu wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Wabshiru, kabarkan berita gembira buat engkau, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian dijanjikan surga itu. Mereka turun tuh. Makanya kita sekali lagi harus ngaji, Bu. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Bagaimana dia tahu? Orang nggak pernah nyentuh majelis ilmu, nggak pernah baca-baca buku keislaman. Bagaimana dia tahu tentang yang benar? Apalagi terkait dengan ilmu-ilmu tentang kematian yang perlu kita pelajari. Nah, Al-Ikhlas, kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Karena khalisatun lillah. Ini ayat memang khusus tentang Allah. Ayat ini cuma bicara tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah semua itu. Pertama sifatnya Ahad, Esa. As-Samad, tempat berlindung. Lam yalid walam yulad, enggak beranak, enggak diperanakan. Apalagi tidak ada sekutu baginya, itu tauhid tuh. Karena itu maka disebut dengan ikhlas. Orang yang membacanya, maka di dalamnya itu dia meyakini keesaan Allah. Orang yang meyakini keesaan Allah, maka dia akan selamat. Maka disebutkan, karena disebut dengan al-ikhlas, li'annahu tukhlisun nas min syada'idid dunya. Karena ikhlas, surat al-ikhlas ini kalau kita yakin kepada Allah dengan sifat-sifat yang ada dalam surah al-ikhlas, maka itu bisa nyelamatin manusia dari apa? Dunia, kehidupan dunia yang sulit. Kenapa kita hidupnya sulit? Karena nggak yakin sama Allah. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Kenapa nggak yakin sama Allah? Kita nggak yakin Allah yang memberi rizki. Apa tuh sifat Allah? Ar-Razzaq, yang memberikan rizki. Kita nggak yakin. Kita tahu tuh sifat Allah, kita nggak yakin, akhirnya takut kita. Coba contoh nih, kalau kita yakin sama Allah pemberi rizki, kita nggak akan takut sama orang lain, Bu. Misalnya di kantor nih, penganggaran barang. Biasanya penganggaran barang itu di situ permainan tuh. Penetapan anggaran ada permainan di situ. Barangnya mungkin Pertalite 4.000, ya kan? Naikin sampai berapa Pertalite sekarang? Berapa?
10.000, 6.000 dibohongin kita tuh. Dan ini udah terbukti nih, udah ketahuan ini. Berdasarkan audit, ternyata Pertalite itu 4.000 harganya. Kita beli berapa Pertalite? 10.000. Itu dioplos lagi. Dioplos nggak? Kemarin kan kasusnya dioplos tuh. Bayangkan, udah untung 6.000 dioplos. Siapa? Koruptor itu. Permainan orang-orang jahat itu. Nah, jadi kalau kita lihat di dunia ini itu banyak kesulitan, Bu. Maka kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, kita nggak akan ikut. Misalnya kata pimpinan kita, kalau ente nggak ikut sama kita pecat. Kita karena yakin Allah yang memberikan rezeki, nggak apa-apa saya dipecat. Yang penting saya tidak ikut melakukan keburukan seperti itu. Makanya saya salut dengan Jonan, tahu Jonan? Ya, ya. Dia dikeluarkan. Karena apa? Enggak setuju tuh. Dan ternyata terbukti itu. Kasus kereta api cepat. Berapa tuh utang kita sampai 40 tahun. Bunganya aja berapa triliun tuh, bunganya triliun. Apalagi utangnya tuh. Nah, Jonan pintar dia. Kalau dia seorang muslim, bagus imannya kepada Allah. Tapi dia bukan muslim, tapi dia punya yang disebut dengan integritas. Bagus. Nah, kalau orang-orang yang percaya sama Allah, hidupnya tenang. Ketika dia kena musibah, dia sabar. Kenapa? Allah nggak mungkin memberikan musibah kecuali Allah ingin nguji orang itu naik kelas atau enggak, dia tahu. Ketika dikasih rezeki oleh Allah, kalau orang imannya kuat, dia bersyukur. Dia nggak jadi orang sombong. Ketika dia bersyukur, dia bantu orang yang membutuhkan. Ketika dia bantu, dia tidak nyakitin orang dengan bantuannya itu. Kan ada orang nyakitin dengan bantuannya. Nih orang miskin, gua kasih duit ini 10.000. Udah ngasihnya 10.000, manggilnya miskin lagi. Sakit hati nggak kita? Sakit tuh. Banyak Al-Quran mengatakan jangan kalian bersedekah dengan memberikan gangguan. Mengatakan kalimat yang baik tapi tidak ngeluarin sedekah itu lebih baik daripada Anda bersedekah tapi nyakitin, tuh maksudnya. Itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Kedua, saat sakaratul maut, makanya orang yang tetap dalam tauhid dan iman, ketika dia sakaratul maut, dia bilang la ilaha illallah. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang akhir hidup dan kalimatnya di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalimat tauhid itu al-ikhlas. Makanya Bu, kalau ada saudara kita, keluarga kita yang mau meninggal nih, kita talqin. Dan Nabi suruh laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Pada saat ketika mentalkinkan itu, jangan banyak orang di situ, karena ganggu orang yang lagi mau melakukan perjalanan ke alam barzah, yang mau meninggal sakaratul maut. Cukup satu orang, orang yang soleh, orang yang baik. Dia bisikin orang tuanya atau dibisikin kerabatnya yang mau meninggal, la ilaha illallah. Jangan dipaksa, jangan juga dengan suara keras, yang penting dia dengar. Ketika dia sudah bilang la ilaha illallah, stop, jangan lagi diulang. Jangan diulang-ulang lagi, la ilaha illallah. Dia sudah bilang la ilaha illallah, masih diulang, ulang lagi, jangan, stop. Nah, pada saat dia stop itu, tiba-tiba dia ngomong lagi urusan dunia, talqin lagi, la ilaha illallah. Dia ngomong la ilaha illallah, stop. Sampai akhir kalimat dia, ketika meninggal la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan dakhalal jannah. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dan dia mati insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakaratul maut terjaga. Yang ketiga, saat dikubur, kalau orang selamat nih, ketika ditanya malaikat munkar nakir, ini kan begini, pas dikuburin, ruh ditaruh lagi. Yang sudah keluar dari jasad kita, jasad hidupin, taruh ruh lagi untuk jawab. Tuh. Sebelum datang malaikat munkar nakir, ada satu malaikat namanya Ruman. Datang, tulis. Malaikat Ruman suruh nulis. Yang ditanya, apa yang harus saya tulis? Otomatis nulis, saya nggak punya pulpen. Apa dia katakan? Lidahmu ini air liur dijadikan pulpen. Saya nggak punya buku, kain kapan mau jadi buku?
lalu otomatis yang nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Apa amalnya kemudian terlihat. Ditaruh di sini nih, di leher. Makanya kita tiru di Indonesia, tiru di dunia kan. Kalau kita pakai kartu identitas taruhnya di mana? Di leher apa di dengkul? Di leher apa di dengkul lu? Di leher tuh, namanya name tag. Tuh, tag ada namanya. Ya kan? Tuh, lihat tuh. Itu niru jenazah itu, Bu. Jenazah aja masih dicontohkan, taruh name tag tuh. Nah, baru tanya, man rabbuka? Pertama ditanya, ma taqulu fi dzalika rajul? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini, yaitu Muhammad? Dijawab, kalau orang mukmin jawabnya otomatis lancar. Kenapa? Sesuai dengan amalnya. Nah, ketika dia hidup dengan tauhid, maka pada saat ketika di alam kubur dia mampu menjawab, lulus dia. Kalau udah lulus, maka tempat kuburannya Allah perluas. Makanya ada doa, wasi kuburohum, perluas kuburnya. Itu diluaskan oleh Allah. Kemudian ada jendela yang menghadap ke surga dan baunya masuk tuh, ketenangan. Maka orang itu berharap cepatlah kiamat terjadi. Kenapa? Kalau semakin cepat kiamat, dia akan cepat masuk surga. Itu tauhid yang menyelamatkan. Yang ketiga, saat huru-hara kiamat nanti pengadilan Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama pertama, al-ikhlas. Nama yang kedua, at-tauhid. Dari 20 saya sebut 3 aja. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah yang agung. Al-asma'ullahil a'zam atau ismullahil a'zam. Bagi yang meyakini berarti ikhlas dengan agama Allah. Dan orang yang mati dalam keadaan ikhlas kepada agama Allah, maka al-khalas minan nar. Dia akan terlepas dari api neraka. Seperti yang saya jelaskan. Yang ketiga, nama dari 20 nama yang disebutkan adalah al-mu'awwidah. Dari kata awwada. Adza, a'udzu. Maka kita bilang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Adza. Kemudian masuk awwada. Yu'awwidzu, mu'awwidah. Apa? Yang memberikan perlindungan. Maka nama yang ketiga dari surat Al-Ikhlas itu adalah Al-Mu'awwidah, yang melindungi dan yang menjaga. Nanti ada temannya, Al-Mu'awwidzatain. Tuh. Apa Al-Mu'awwidzatain? Al-Falaq, Nah, jadi 3 tuh. 3 sekawan itu. Namanya Al-Mu'awwidzat. Ayat-ayat yang punya fungsi untuk memberikan perlindungan. Maka disebut dengan al-mu'awwidzat. Tapi kalau al-mu'awwidzatain, al-falaq dan an-nas. Nah, karena kita lihat nih hadisnya. Ruwiya, diriwayatkan anna nabiyya, bahwa Nabi qala, berkata, li Ali ibni Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib, lamma zaffat ilaihi Fatimah, ketika Fatimah dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah anak Rasul kawin dengan siapa, Bu? Ali bin Abi Thalib. Harus tahu dong sejarah Islam. Nah, lalu perkataan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib apa? Ta'awwaz. Ya Ali, ta'awwaz. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan apa? Biqul, dengan mengucapkan biqul huwallahu ahad, dengan ayat qul huwallahu ahad. Berarti ayat apa itu? Surat apa? Al-Ikhlas. Belum cukup. Nabi mengatakan wa qul a'udzu birabbil falaq. Surat apa? Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. Surat apa? An-Nas. Lalu Nabi mengatakan, fama ta'awwadzal muta'awwidzuna bi khairin minhun. Maka tidak ada surat yang bisa memberikan perlindungan bagi orang-orang yang minta perlindungan lebih baik daripada ketiga surat ini. Maka kita diperintahkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah, ketiga surat ini dibaca setiap hari. Nah, karena setiap hari, maka dirumuskanlah. Nabi mengatakan kalau sholat
habis maghrib baca kulhu, al-falak dan an-nas. Kan udah dikasihkan bacanya kan? Urut tuh, ada di 3 ini. Nanti pas subuh juga ada. Berarti setiap hari kita baca sampai 2 kali yang rutin. Yang rutin tuh. Itu diajarin Nabi. Al-Fatihah juga setiap hari kita baca, maka nggak pernah lupa. 17 kali kita baca dalam yang wajib, ditambah yang sunnah berapa, ditambah lagi dengan zikirannya dan seterusnya. Ini maksudnya adalah supaya Al-Fatihah ada dalam hati kita dan kita ucapin. Kenapa? Salah satu fungsinya adalah bisa memasukkan yang baca ke dalam surga. Maka Allah Maha Rahman, Maha Kasih sama kita. Ente mau masuk surga enggak? Enggak, mau katanya. Nah kalau masuk surga, ini bacaan, maka diwajibin dan dibaca. Itu yang pertama. Qala Utsman ibnu Affan, salah nih ketiknya. Berkata Utsman bin Affan, dan beliau juga adalah menantu dari Rasulullah. Ali menantu dari Rasulullah. Maridtu, saya sakit, kata Utsman bin Affan. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul datang menjenguk saya. Faqala, lalu Rasul berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih Maha Sayang. U'idzuka billah, aku minta perlindungan kepada Allah terhadap kamu, kata Rasul kepada Utsman bin Affan. Maka disebut ini billahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma yajidu min adza. Kata Nabi, dia minta sama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa dijadikan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma yajidu bin adza. Kalau diartikan Bismillahirrahmanirrahim, aku minta kepada Engkau perlindungan ya Allah untuk Utsman bin Affan. Engkau yang Maha Esa, tempat berlindung, yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu bagi Engkau. Dari min syarri, dari keburukan dan kejahatan, ma yajidu min adza, dari kejahatan yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Makanya ada satu doa yang saya sering baca itu. Saya lupa, kalau biasa saya ingat tuh, tapi isinya itu tadi. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doanya. Itu doa ini kalau kita baca di akhir setelah doa-doa yang kita minta sama Allah, maka ini jadi passwordnya. Jadi passwordnya. Apa tuh password? Apa password? Hah? Kunci masuk. 2 password yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Apa? Pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1 tuh. Kalau kita doa ya Allah minta, tutup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti tasbihnya Nabi Yunus. Allah selamatkan Nabi Yunus karena tasbih itu. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doanya itu 2. Nah, tambah lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuh 3. Itu kuncinya. Nah, maka nih Rasulullah ketika minta sama Allah supaya Utsman disembuhkan, dilindungi dari berbagai macam kejahatan dan penyakit, Rasulullah menggunakan nama Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, faqala alaihi salatu wasalam, Rasul kemudian berkata kepada Utsman, ta'awwadz bihinna ya Utsman. Kalau minta perlindungan, gunakan tuh asma Allah tadi tuh. Maka meskipun ini audiensnya, targetnya adalah Utsman bin Affan, tapi berlaku juga buat kita umat Rasulullah. Bisa dipahami nggak Bu? Mau dikirim nggak doanya tadi? Mau nggak? Nanti saya kirim ke Pak Najib ya. Najib nanti kirim lagi supaya bermanfaat itu. Itu doa passwordnya.
Ketiga, wa qala li rajulin, berkata Rasul kepada seseorang, qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wal muawwizatain, dan dua surat Al-Falaq dan An-Nas, hina tusbihu wa hina tumsi takfika min kulli syai'in min amri dunya wal akhirah. Kata Nabi kepada seseorang, Anda membaca Qulhu dan surat Al-Falaq dan An-Nas itu dari pagi sampai sore. Kita baca enggak tuh? Habis subuh. Nanti pas maghrib kita baca. Berarti pagi dan sore menjelang malam tuh pas tuh. Sebelum pagi subuh, menjelang malam maghrib. Setelah sholat subuh, setelah sholat pagi kita baca ini 3 ini. Kata Nabi apa? Takfika min kulli syai'in min amri dunya wal akhirah. Maka Allah akan cukupkan Anda terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia insya Allah Anda enggak kekurangan. Urusan akhirat insya Allah Anda akan selamat dari siksa neraka. Tapi bukan cuma dibaca nih kalau untuk akhirat, diamalkan pemahaman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, gimana sebab turunnya? Kita baca sebab nuzul. Karena ada ayat-ayat yang ada sebab turunnya, ada yang enggak ada sebab. Nah, ini ada sebab turun. Apa? Sebab turunnya ada 3. Menurut riwayat para ulama. Yang pertama, orang musyrik ngirim Amir bin Tufail menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang sifat Tuhan. Mereka minta kepada Nabi menjelaskan tentang Tuhannya Muhammad itu dari jenis apa? Apakah terbuat dari emas, terbuat dari perak, besi atau tembaga? Kenapa? Karena orang-orang musyrik Tuhannya berhala tuh. Mereka nanya, mereka kan berhala buat dari batu, dari ini dan yang terbaik dari bahan-bahan itu. Mereka nanya kepada Nabi, Tuhan ente yang Muhammad terbuat dari apa? Emas, perak, besi atau tembaga? Lalu kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Itu orang musyrik nanya. Riwayat yang kedua, ada orang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf datang bersama kaumnya. Mereka minta kepada Nabi menjelaskan sifat Tuhan Nabi Muhammad. Seperti apa sifatnya? Apakah punya lengan? Nih, punya tangan? Kalau punya, gimana bentuk tangannya? Nabi marah tuh. Karena nggak mungkin lah bisa disamakan Allah dengan manusia. Allah punya tangan, iya, yadullah, tangan Allah. Kalau ditanya, kata mazhab Asy'ari ini, teologi Asy'ari mengatakan tangan Allah bukan tangan seperti kita, tapi kekuasaan Allah. Itu kata mazhab teologi Asy'ari yang banyak dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia, Asy'ari. Tapi kalau yang lain mengatakan Tuhan punya tangan. Tapi kalau ditanya gimana kaifiatnya, bentuk dan bagaimana, jangan ditanya. Wasu'alu anhu majhul, pertanyaan tentang itu tidak bisa diketahui. Jadi ada tangan, ada. Bagaimana bentuknya? Enggak usah ditanya. Begitu maksudnya. Ngerti enggak, Bu? Itu 2 pendapat. Tapi saya Asy'ari. Mazhab saya Asy'ari. Allah punya tangan, bukan tangan, tapi kekuasaan Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Dalam Al-Qur'an ada ayat tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah. Jadi itu harus ditakwil namanya. Ditakwil itu maksudnya apa? Dialihkan maknanya dari makna awal ke makna yang lain yang lebih logis. Ditakwil. Bisa dipahami ya? Maka kemudian Nabi marah, turun surat Al-Ikhlas. Inilah Tuhanku. Apa? Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 4 cirinya. Kemudian yang ketiga, datang delegasi dari Nasrani, dari Nasrani Najran. Mereka tanya,
Tuhanmu ya Muhammad terbuat dari apa? Dari zamrud, yakut atau emas? Ini luar biasa nih, zamrud, yakut atau emas. Bukan yakut mantan menteri agama ya, bukan. Yakut. Kalau mantan menteri agama dikit lagi mau ditangkap tuh kan. Kuota haji. Tapi biasanya ketangkap itu. Kenapa? Yang pertama, bagian yang diberikan oleh Saudi itu kan pas diundang-undangkan 20%. Bagi jamaah khusus 80, buat jamaah reguler untuk memotong antrian yang panjang. 46 tahun Bu antrian. Sampai mati itu kita. Ya kan? Ngantrinya lama banget. Saya ngantri aja 12 tahun dulu. Saya daftar 2012 haji. Tapi saya dari Sulawesi Tengah. Masih di Sulawesi Tengah nih. Daftar 2012. Harusnya berangkat 2022 harusnya. Jadi 10 tahun itu, bukan 12, 10 tahun. Tiba-tiba Palu kena gempa, Bu. Gempa. Tahu kan? Pernah dengar ya? Banyak yang meninggal. Banyak meninggal. Tahun 2018. Saya ingat orang saya juga kena. Terpelanting saya. Dagi diri, pegangan, kok planting tuh. Tapi saya pegang terus. Rumah saya terbelah. Terbelah. Jadi ada seperti kayak monster jalan di bawah itu. Untung rumah dibangun agak kuat, jadi enggak rubuh, terbelah aja. Jadi ininya nih terbelah, bunyi saya dengar pas mau maghrib. Itu di tempat saya dekat laut, enggak kena tsunami. Ya kalau dekat pinggiran laut kena tsunami, yang sebelah sana terbalik. Jadi tanahnya terbalik. Palu. Ya Donggala kabupaten. Kalau Palu kota. Nah itu balik nih. Terputar tuh, terutama ada tempat yang bawahnya ternyata sungai di dalam tanah itu. Saya pernah minggu sebelum kejadian, Jumat sebelum kejadian, saya khutbah di masjid yang teruruk tuh, terbalik gitu. Bayangkan Bu, terbalik Bu, yang atas ke bawah atau turun semua tuh, ternyata di bawahnya kosong. Itu ada cerita. Saya punya teman yang ngurus masjid, dia cerita, saya bergantungan saya di rumah. Saya lihat lemari saya jatuh ke bawah, plung gitu. Saya lihat, wah kosong ternyata di bawah, bukan tanah. Berarti bolong itu. Tapi dia selamat, keluarganya selamat. Alhamdulillah Allah selamatkan. Kenapa? Karena dia termasuk merbot masjid. Suka bantu masjid. Dia PNS, tapi dia suka bantu masjid. Jadi imam, jadi ini. Makanya orang-orang yang sering mengabdikan diri masjid, karena Allah ya, pasti Allah akan selamatkan itu. Nggak usah khawatir tuh. Orang-orang yang cinta masjid Allah akan selamatkan dunia dan akhirat. Itu terbukti banyak. Dan yang selamat rata-rata yang ngurus masjid di situ selamat semua. Tapi sekitarnya habis semua. Sampai mana saya lupa. Saya mau ngomong apa sih? Mana Bu? Hah? Ini Pak Palu memang saya cerita Palu. Saya lupa mau ngomong apa tadi. Apa Bu? Ibu, saya juga lupa Ustadz. Hah? Oh haji ya, gara-gara yakut ini, gara-gara yakut kota haji. Jadi karena banyak orang meninggal tuh, maka saya tertarik nama tuh. Jadi 2000 berapa? 2018 kan banyak meninggal tuh. Seharusnya 2022 saya berangkat. Ketarik 2019. Ditelepon, ini bisa masuk nih. Kota 2019 bisa ngelunasi, bisa saya bilang. Akhirnya berangkat. Alhamdulillah saya berangkat 2019. 2020, 2021 kagak ada haji itu. Subhanallah. Allah berikan saya kesempatan pergi haji itu 2019. Bayangkan kalau 2020 tidak jadi berangkat. 2021 nggak ada tuh. 2020 tertunda, 2021 tertunda, semakin banyak tuh antriannya. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah berangkat itu. Alhamdulillah. Dan itu udah di akhir. Masih ada nih Ustaz kuotanya, bisa insya Allah berdua berangkat dengan istri. Alhamdulillah. Makanya saya bilang, kalau kita sering zikir-zikir seperti ini Bu, insya Allah ada kemuliaan yang Allah akan berikan. Jangan langsung minta instan, ada waktu-waktunya Allah kasih. Yang penting kita rutin. Oke. Nah sekarang kita baca khasiatnya, khasais. Khasiatnya apa?
Khasiat ini sekali lagi dari Quran, dari hadis ya, bukan omongan saya ini, hadis. Yang pertama Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulusal Quran. Kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya Al-Ikhlas itu setara dengan thulusal Quran. Thulus sepertiga Quran. Kalau sepertiga Quran berarti 10 juz ya. Betul nggak Bu? Kenapa dianggap sepertiga Quran? Karena Al-Quran itu isinya 3. Isi yang pertama tauhid, isi yang kedua tentang kisah, sejarah-sejarah, dan yang ketiga adalah larangan fikih. Nah, karena 3 isinya itu, maka kalau kita baca surat Al-Ikhlas seperti kita baca sepertiganya tuh, karena di situ isinya tauhid, kumpulannya. Itu satu pemahamannya. Yang kedua, yang dimaksud dengan membaca surat Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran, maksudnya adalah pahalanya itu besar. Itu maksudnya. Yang di sini yang dimaksud adalah pahalanya bisa menyamai Anda membaca 10 juz Al-Quran. Berarti pahala. Yang kita cari di dunia ini pahala atau bukan sih Bu? Pahala Bu. Kita hidup ini untuk ridha Allah dalam ibadah, berarti pahala. Kenapa pahala? Penting kita cari untuk investasi akhirat. Karena kalau pahala kita cari, maka nanti pada saat proses perhitungan, yang baik-baik yang paling banyak kita punya. Nanti pada timbangan yang baik nih, yang buruk ke bawah itu. Kalau yang baik lebih berat daripada yang buruk, maka kita masuk surga. Makanya mumpung hidup di dunia ini masih ada waktu kita. Ada yang 10 tahun lagi, Ibu ya. 10 tahun. 20 tahun lah. 5 tahun lagi pokoknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Nabi mengatakan umur umat Nabi antara sitin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Itu antaranya. Kalau ada yang lebih jarang. Sekarang saya tanya, Ibu umurnya berapa Bu? Ibu umurnya berapa? Hah? 68. Oh, 66 udah lewat itu. Dikit lagi. Ibu berapa Bu? 64. 65 dikit lagi. Makanya ini udah umur-umur maghrib. Udah umur maghrib nih. Kalau maghrib lagi isya nggak? Isya. Artinya umur-umur senja. Kalau udah umur-umur senja, udahlah pikir majelis ilmu hadiri, majelis taklim, baca Quran, sholat sunnah, dan seterusnya kita isi tuh. Yang baik-baik kita isi. Kalau kita punya utang, cari siapa yang pernah kita utang ini, bayar. Kalau kita pernah nyakitin orang, zalimin orang, cari minta maafnya gitu. Mumpung masih hidup. Udah isya? Oh, kalau udah isya jalannya jangan sendirian. Nanti jatuh di tengah jalan lagi siapa yang pegang? Masih 2 tahun, masih panjang, lumayan lah. Yang kedua nih, manfaatnya adalah kata Nabi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabi, Nabi berkata kepada seorang dari sahabatnya, atuhibbul jannah? Kamu suka surga enggak? Kata Nabi kepada sahabatnya. Sahabatnya jelas, "Na'am." "Iya ya Rasul." Kalau gitu, fa ahibba hadhihi, yakni surat Al-Ikhlas. Maka cintailah ini, yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Kalau cinta kepada surat Al-Ikhlas, Anda buktikan dong cinta Anda. Karena cinta nggak ada bukti bukan cinta namanya, palsu. Tapi kalau cinta, buktikan. Kalau kita cinta pada surat Al-Ikhlas, buktikan kecintaan Anda apa? Yang pertama, hidup Anda harus semuanya berdasarkan karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq dan Nas itu adalah perlindungan, seperti yang saya katakan tadi. Yang keempat, kalau Anda baca surat Ikhlas dengan penuh keyakinan, itu bisa menghapus dosa. Ini semua informasinya dari Nabi. Misalnya yang terakhir, saya kasih contoh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Man qara'a qul huwallahu ahad
barang siapa yang baca kulhu mi'ata marrah 100 kali, hatta yahtimaha, sampai selesai dia baca, ghufirat lahu dhunubu khamsina aman ma lam yu'ti kabiratan. Kata Nabi, dia akan diampuni dosanya 50 tahun. Ini bukan 70 tahun nih. Nah, 50 tahun dosanya itu diampuni Allah. Malam yu'ti kabira, selama dosanya bukan dosa besar. Berarti dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat. Dan yang berikutnya adalah ada cerita nih. Ini cerita ya, saya ambil dari kitab Khazinatul Asrar. Jadi rujukan kita ini kitab Khazinatul Asrar. Saya bacakan bahasa Indonesianya aja lah. Nabi itu membaca surat Al-Ikhlas dengan Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau baca surat Al-Ikhlas pasti ada Al-Falaq dan An-Nas, itu temannya tuh. Kemudian Nabi tiupkan pada kedua tangannya lalu diusapkan ke tubuhnya. Jadi kalau kita baca Bu, ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, kita busin. Makanya ibu pernah lihat nggak ada orang-orang begitu? Baca diusap. Itu Nabi yang suruh tuh. Ketika hendak tidur, jika merasa sakit, dan Rasul memerintahkan itu. Jadi sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan, apalagi badan sakit-sakit pegel-pegel, usap. Kalau mau lengkap lagi, tambah apa tuh? Ayat kursi. Kalau mau lebih lengkap lagi, 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Gitu. Sebelumnya baca apa lagi? Al-Fatihah, Alif Lam Mim terlalu panjang. 285 ayat. Apa itu? Ayat yang pertama, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Oh, ya enggak apa-apa. Tapi Al-Fatihah baca. Nah, yang kedua, nih ini Nabi, ini dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan. Faidah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan gini. Ada baris kedua tuh, faidatun jalilatun wa khawasun ajibatun wa asrarun gharibatun. Ada faidah yang besar, kekhasiatan yang luar biasa dan rahasia yang luar biasa lah, gharibah. Apa? Qiraatu suratul Ikhlas alfan wa wahida fi majlisin wahidin bi basmalatin wahida fi awwaliha faqat duna ghairiha. Maka membaca surat Al-Ikhlas 1001 kali fi majlisin wahid, di satu tempat, bi basmalatin wahidah, dengan satu basmalah. Ini amalan-amalan tarekat Pak ya. Biasanya orang-orang tarekat yang baki. Ya kalau kita nggak percaya dengan tarekat jangan usah dibaca. Tapi kalau kita suka tirakat-tirakat itu, baca-bacaan, ini bagus nih. Kira-kira dosa enggak? Kalau orang baca kulu kok dosa? Baca kulu terserah, mau baca berapa kali juga nggak apa-apa kan? Mau sekali, 2 kali, 3 kali terserah. Nah ini dijadikan rutin karena dia suka dengan surat ini. Dulu ada sahabat Nabi, kalau jadi imam dia baca, belakangnya ditutup dengan kulhu. Sampai ditanya oleh sahabat, dia dilaporin, itu si fulan kalau jadi imam habis baca Quran pasti ditutup dengan kulhu tuh. Panggil lah, kenapa? Ditanya. Saya suka banget dengan surat ini ya Rasul, karena surat ini berisi tentang tauhid tuh. Apa kata Rasul? Engkau akan dimasukkan ke dalam surga karena kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas tuh. Nah, kalau kita cinta surah Al-Ikhlas, kita ucapin terus tuh. Salah satu tanda kita cinta sama orang adalah menyebutkan apa yang dicintainya. Cinta surat Al-Ikhlas, baca tuh surat itu. Saking cintanya dia baca sampai 1001 kali. Jadi sesuatu yang dipraktekkan. Nah ini amalan tirakat nih, tarekat. Baca 1000 kali dalam satu majlis dengan satu basmalah di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu banyak 1 kali bismillah di awal. Terus sampai 1001 kali. Maka tanpa baca dari awal ya, dan tidak disela dengan pembicaraan duniawi selama membacanya, maka itu disebut dengan ismul a'zam dan tunggu khasiatnya. Satu. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membiasakan membacanya, maka ia akan mendapatkan segala kebaikan dan aman dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membaca dalam keadaan lapar,
haus atau kehausan, maka ia akan merasa kenyang dan terpuaskan dahaganya. Makanya kalau baca surah Qul Hubu jangan lupa taruh air kopi depannya tuh. Habis baca minum, hilang nggak hausnya? Hilang tuh. Tapi maksudnya ketika Anda dalam keadaan lapar baca Qul Hu, insya Allah Allah akan berikan jalan kepada Anda untuk tidak lapar. Misalnya saya beri contoh, dia lagi lapar nih, dilihat di tetangganya ada yang tahlilan, datang dia. Pada tahlilan baca Qul Hu nggak? Baca nggak Qul Hu? Baca Qul Hu, habis selesai tahlilan dapat makan nggak? Laparnya hilang nggak? Hilang. Itu buktinya contoh. Satu contoh aja. Kenapa? Dibaca Qul Hu juga itu di situ. Itu satu contoh. Contohnya gampang aja lah, yang biasa ibu-ibu lakukan lah. Nah kedua, jadi ada seorang sahabat Mbak, jadi imam di Masjid Kuba. Yang dia baca itu Al-Ikhlas setiap rakaat. Nggak tahu ya kenapa dia suka Al-Ikhlas tadi. Bukan karena dia nggak hafal ayat lain, enggak. Memang Al-Ikhlas dia suka. Ketika para jamaah bertanya, mengapa ia sering baca Al-Ikhlas? Apa dia bilang? Saya cinta surat itu. Karena saya cinta, maka saya baca terus tuh. Rasulullah kemudian mengatakan, ketahuilah kecintaanmu terhadap surat ini akan membawamu ke surga. Seperti yang saya katakan tadi. Kecintaanmu kepada surat ini membawamu ke surga. Maksudnya apa? Kalau Anda cinta kepada Al-Ikhlas, maka jalankan perintah itu sebagai bukti cinta Anda. Apa? Tauhid. Itu maksudnya. Kedua, ada seorang sahabat namanya Muawiyah Al-Muzani. Dia punya kebiasaan baca surah Al-Ikhlas setiap saat. Dia duduk, dia berdiri, dia baca tuh. Seperti begini dia baca. Ketika ia meninggal, ini disebut dalam Khazinatul Asrar ya. Ketika dia meninggal, Rasulullah dan para sahabat lihat. Jadi Allah kasih lihat itu. Bukan dia bisa melihat karena matanya bisa melihat, enggak. Tapi Allah kasih lihat. Apa? Ada 70.000 malaikat berkumpul di sekitarnya doain orang itu. Bayangkan. Kenapa? Karena orang itu biasa membaca surat Al-Ikhlas setiap saat. Baik pada saat dia duduk, lagi diam, dia baca. Atau pada saat dia duduk, berdiri, dia berjalan, dia baca. Jadi sesuatu zikirnya, zikir namanya wirid yaumi, wirid hariannya, baca surah Al-Ikhlas aja dia baca. Ada orang zikirnya setiap hari baca tasbih, subhanallah, subhanallah, ada. Ada yang zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada. Salah enggak? Terserah dia, orang dia lebih suka itu kok. Yang penting ingat Allah. Ada orang yang zikirnya baca ini. Apa tuh? Qul Hu. Ada yang baca Al-Fatihah. Ibnu Taimiyah itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari yang dibaca Al-Fatihah. Siapa? Ibnu Taimiyah. Al-Fatihah. Pernah kita bahas kan? Yang dibaca adalah Al-Fatihah. Nah yang ketiga, yang terakhir, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Dia masih, ini cerita dari Nabi ya, dan masih memiliki utang 4 dirham. Nabi ketika ada jenazah itu, Nabi tanya, orang ini ada